Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 11? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jadi hari ini karena kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, maka oleh karena itu kita akan belajar via online. Jadi di sini saya menyediakan materi terakhir dari asam basa, yaitu tentang titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa itu apa? Nanti kita bahas satu persatu. Jadi kita mulai dari titrasi asam basa, penjelasannya itu seperti apa. Jadi titrasi asam basa yaitu dia termasuk dari reaksi penetralan. Nah, titrasi asam basa itu yaitu termasuk dari reaksi penetralan, yaitu reaksi antara asam dengan basa. Jadi titrasi itu yaitu termasuk dari reaksi penetralan, yaitu reaksi antara asam dan basa. Jadi contohnya kayak gini. Jadi misal saya di sini punya NaOH 1 molaritas. Kemudian yang di sini saya punya HCl yang tidak diketahui konsentrasinya, tapi ada volumenya 10 ml. Nah, yaitu tujuannya apa? Titrasi itu digunakan untuk apa? Nah, titrasi itu digunakan untuk mengetahui, jadi kegunaannya untuk apa? Untuk mengetahui konsentrasi kalau pada gambar yaitu konsentrasi HCl. Kalau ini pada gambar konsentrasi HCl dengan atau dia asam atau basa dengan menggunakan NaOH atau NaOH-nya yaitu dia basa. Gitu. Nah, menggunakan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, menggunakan rumus apa, Kak? Menggunakan rumus molek asam sama dengan molek basa. Nah, molek asam itu kan sudah saya jelaskan kemarin. Apa sih molek asam? Molek asam itu yaitu dia mol ekivalen. Molek asam sama dengan molek basa. Nah, rumusnya mol ekivalen sama dengan kayak kemarin, molaritas asam kali volume asam kali valensi sama dengan molaritas basa dikali volume basa kali valensi. Nah, jadi kayak gini. Kan ini ada NaOH, dia nggak diketahui volumenya berapa. Kemudian di sini ada HCl, tapi nggak diketahui konsentrasinya berapa. Jadi larutan yang di sini itu nanti akan terus-menerus menetes ke yang di Erlenmeyer ini. Nah, dia terus-menerus menetes. Nanti saat terjadi perubahan warna di bawah, di sini dihentikan, nanti dicatat volumenya berapa. Nah, itu kita bisa mencatat volumenya basa. Konsentrasinya basa sudah ada, volumenya
asamnya ada. Nah, valensi asam ada, berarti yang ditarik nanti molaritasnya asam. Nah, jadi rangkaian alat titrasi itu seperti ini. Nah, kalau di sekolah biasanya kalau ada praktikum itu nanti rangkaian alatnya itu seperti ini. Jadi ada yang namanya ini namanya statif. Statif itu apa? Statif itu digunakan untuk meletakkan ini, yang panjang ini. Nah, yang panjang ini dinamakan bulet. Yang ini dinamakan apa? Klem. Yang ini namanya kran. Nah, keran ini kalau membuka itu tidak boleh langsung dibuka. Nah, dia harus dibuka secara perlahan-lahan. Nah, nanti dia tidak boleh langsung mengucur seperti air, itu nggak boleh. Jadi di sini harus tetesannya. Jadi diaturnya dari keran ini, dan yang ini namanya Erlenmeyer. Nah, setelah itu ini yang paling penting yaitu bulet sama Erlenmeyer. Kalau Erlenmeyer itu dia tempatnya titrat itu berarti yang dititrasi, dalam kurung yang dititrasi gitu. Nah, yang ini nanti tempatnya titran atau yang menitrasi. Jadi biasanya yang tidak diketahui itu molaritas yang di sini. Molaritas ini yang ditanyakan yaitu namanya titrat. Kalau yang di sini namanya titran atau yang menitrasi. Jadi rangkaian alatnya kayak gini, ada bulet, ada klem, ada statif, ada kran, kemudian ada yang terlahir Erlenmeyer. Nah, mol ekivalen, kembali lagi ke mol ekivalen sama mol ekivalen asam dan mol ekivalen basa. Nah, itu kalau titrasi itu saat mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa, titrasi dihentikan. Nah, titrasi dihentikan saat apa? Saat dia di sini sudah terjadi perubahan warna, dinamakan titik ekivalen. Nah, titik ekivalen yaitu saat jumlah mol asam dia sama dengan jumlah mol basa. Nah, nanti dia bisa dicari pH-nya, dapat diketahui pH-nya. Nah, kemudian yang ada lagi yang namanya nanti istilah titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi itu apa? Yaitu saat dimana indikator berubah warna. Saat indikator berubah warna. Jadi yang namanya titik akhir titrasi itu saat yang di sini awalnya dia misal warnanya tidak berwarna, kemudian dia jadi warna pink, itu namanya titik akhir titrasi. Nah, kalau titik ekivalen itu secara kuantitatif, jadi dilihat saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Nah, itu tadi bisa dihitung pakai rumus ini, molek asam sama dengan molek basa. Nah, itu singkat dari titrasi. Sekarang kita masuk ke yang namanya kurva titrasi. Jadi kurva titrasi ada beberapa jenis. Ini yang saya bahas ada 4 kurva titrasi. Yang pertama yaitu kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi kalau titrasi asam kuat dan basa kuat berarti yang di Erlenmeyer ini dia asam kuat. Yang di sini dia asam kuat. Yang di sini dia basa
kuat. Nah, asam kuat dan basa kuat berarti yang di bawah sesuai judul. Kalau judulnya di depan berarti dia letaknya di bawah asam kuat. Kalau dia judulnya di belakang berarti basa kuat. Asam kuat diketahui V-nya, tidak diketahui konsentrasinya. Yang di atas basa kuatnya diketahui volumenya dan konsentrasi. Nah, cara membaca titrasi kurvanya yaitu kayak gini. Judulnya kan asam kuat. Kalau asam kuat pH-nya pasti mendekati 0, ya kan? Berarti dia mulainya dari bawah sini. Nah, saat belum dititrasi, belum ditetesi yang di sini, berarti dia terus-menerus akan dia pH-nya pasti mendekati 0. Nanti saat ditambah basa, di sini ditetesi terus, nanti dia lama-lama akan naik sampai terakhir. Kalau sudah habis yang terakhir nanti yaitu basa kuat. Jadi pH-nya basa kuat di atas 14. Contohnya itu pada larutan HCl ditambah NaOH. Nah, nanti dia akan menghasilkan NaCl plus H2O. Dimana kalau dari asam kuat dan basa kuat dia akan menghasilkan garam netral. Nah, dia akan menghasilkan garam netral, jadi pH-nya sama dengan 7. Nah, gitu untuk titrasi asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya kita ke titrasi asam kuat dengan basa lemah. Jadi kalau titrasi asam kuat dengan basa lemah berarti yang di bawah ini dia asam kuat. Kemudian yang di atas berarti dia basa lemah. Berarti dia titiknya pH-nya dimulai dari pH asam kuat kemudian berakhir di pH basa lemah. Jadi ini kira-kira di antara pH 10 atau 11 itu basa lemah. Nah, contohnya pada HCl dan NH4OH. Nah, pada HCl dan NH4OH nanti dia akan menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Nah, di sini berarti kan karena ada NH4 sama Cl, karena NH4Cl itu kan HCl-nya itu asam kuat, sedangkan NH4OH-nya basa lemah. Berarti nanti ini kan garam. Garamnya bersifat apa? Garamnya bersifat asam. Karena garam bersifat asam berarti pasti pH titik ekivalennya kurang dari 7. Nah, ini pH titik ekivalennya kurang dari 7 yaitu di sini. Gitu. Sudah, jadi kita lanjut ke kurva titrasi yang nomor 3. Kurva titrasi yang nomor 3 yaitu titrasi asam lemah dan basa kuat. Titrasi asam lemah dan basa kuat berarti yang di bawah ini dia kan asam lemah, yang di atas dia basa kuat. Berarti dimulainya berarti dia dari pH asam lemah mendekati 7 dan terakhirnya di pH 14 yaitu basa kuat. Contohnya pada CH3COOH, CH3COOH ditambah NaOH. Dia akan menghasilkan CH3COONa. Nah, karena ini kan garam. Garamnya karena NaOH kuat berarti dia bersifat garam basa. Berarti pH basa berarti dia pasti pH ekivalennya berarti pasti pH itu lebih besar dari 7. Tuh, jadi
Kalau di titrasi asam lemah dan basa kuat, pH titik ekivalennya pasti dia di atas 7 kayak ini. Nah, di atas 7 kayak ini. Ya kan? Dia antara 8 atau 9. Oke, selanjutnya kalau titrasi asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau pada asam lemah dan basa lemah itu contohnya pada CH3 COOH ditambah NH4OH NH4OH. Nah, dia akan menghasilkan apa? Garam garam apa? Yaitu garam CH3COONH4 plus H2O. Berarti ini kan garamnya. Ingat, kalau dia campuran dari asam lemah basa kuat itu tergantung pH-nya, sebenarnya itu tergantung pada apa? Tergantung pada Ka atau Kb. Nah, kalau Ka-nya lebih besar berarti dia asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar berarti dia basa. Nah, ini beberapa contoh dari titrasi atau kurva titrasi dari asam basa, titrasi asam basa. Jadi kayak gitu contoh soalnya. Karena materi ini sebenarnya materi pengayaan, jadi kita hanya bahas sekilas saja. Selanjutnya hari ini kita akan coba latihan soal 3 soal dulu.